pada saat kita membuat sebuah desain properti atau desain yang komersial, ukurannya biasanya lebih mengecil sekarang. After pandemic ini slightly smaller. Actually, I don't need that space so big ya. Ini aja cukup deh. Nah, that's what people now starting to realize, yang saya namakan decompression of space gitu. Jadi ini yang akan menjadi tren-tren baru. Nah, mungkin tadi sedikit saya tambahkan yang terkait IPO tadi. Mungkin saya juga ingin menyampaikan nih ke rekan-rekan arsitek, terutama arsitek rata-rata kalau saya ngobrol, terutama dengan rekan-rekan teman-teman sekretariat lah ya, kita ngomong YAI lah ya. Oke. Saya pernah berbicara juga bahwa you need to start thinking arsitektur sebagai bisnis. Jadi harus dibekali dengan pengetahuan at least ya, basic bisnis juga nih. Karena kalau enggak, you do not know how to value your skill. Yes. How do you value your skill? Caranya bagaimana sih? You need to know how to calculate your cost gitu kan. Costnya bagaimana, resikonya seperti apa, bagaimana cara membukukan you punya bisnis dengan baik, bagaimana cara how you sell your business to investor. Itu kan yang selama ini arsitek ada. Itu mungkin skill yang kadang-kadang kita justru dapatnya di luar dunia pendidikan, di luar dunia kampus ya. Dan ini juga sebetulnya saya juga saran aja dari karena kan kita IAI itu arsitek kesannya seperti kita tuh ada di dalam keluarga sendiri gitu. Betul. Kita nggak pernah invite forum bisnis bareng-bareng di IAI yang tidak ada hubungan dengan arsitektur. Kan menurut saya itu penting. Kenapa? Arsitektur, ingat kalau kita mendesain itu kan kita office gitu, ini hospital ya. Ini satu contoh we applying bisnis di dalam desain kita. Kita mendesain hospital. Semua orang tahu, bikin rumah sakit grade B atau grade C ya. Aduh Pak, minimum 150 M ke atas ya, itu sudah pasti lah keluar kosnya begitu ya. Tapi we know how to calculate bisnis. Kita tahu bagaimana bisnis hospital itu berjalan. Kita bahkan bilang, Pak, kalau desain kita half the investment. 60-70 miliar jadi nih hospital kelas grade B ya, 60-70 M. Jadi Pak, kita bisa bikinkan desain seperti itu. Oh bagaimana Pak? Oh kita rubah semua sistemnya. Yang biasanya butuh lobby gede, hilangkan lobbynya. Pak, masa hospital nggak pakai lobby? Bapak bagaimana sih? Bapak, saya tanya, Bapak suka nggak sih kalau ngantri dokter di rumah sakit? Nggak suka, Pak. Sukanya ngantri di rumah sakit atau ngantri di mall, Pak? Ngantri di mall, Pak. Nah, bayangkan kalau misalkan Bapak ke dokter itu, caranya kayak Bapak itu beli antik tiketnya bioskop, Pak. Ya. Aplikasi aja, tinggal tunggu jam dokternya, sambil nunggu Bapak jalan-jalan di mall itu di luar. Nah, begitu sudah mau sampai, masuk langsung ke ruang dokternya. Jadi, no lobby. Nah, lobby itu saya bisa save luasan, saya bisa save AC, saya bisa save apa. Itu salah satu contoh. Semakin semuanya cut down, half investment, developer happy. Wah, happy juga nih saya. Dan itu sangat Ya, menarik sekali ya. Jadi apa yang disampaikan oleh Roni tadi itu, jadi bagaimana kita sebagai seorang arsitek, seorang profesional itu juga harus berpikir tentang faktor ekonomi. Betul. Sebetulnya kalau saya bilang itu memang tidak bisa kita pungkiri ya. Jadi kalau kita sudah terjun di dunia pekerjaan, di dunia profesional, mau nggak mau pasti ada economic value yang harusnya kita pikirkan. Jadi kita sama sekali nggak boleh buta tuh masalah itu. Nah, bicara tentang itu ya Ron ya, mungkin kita bicara aja dengan kondisi yang kita hadapi sekarang. Jadi kalau tadi Roni menyebut tentang rumah sakit juga ya, yang terakhir lagi marak dibicarakan ini kan dengan kondisi seperti ini kita melihat banyak sekali bangunan yang mungkin seperti mall tadi yang Roni sampaikan gitu. Shopping mall sekarang kan sudah mungkin tidak lagi relevan gitu ya. Saya nggak tahu nih. Kalau di Surabaya, mungkin kota-kota kecil yang lain, mungkin konteksnya agak beda-beda ya. Kita mesti ngelihat konteks juga. Tapi kalau kita bicara tentang kondisi pandemi COVID-19, ya Ron ya, yang saya lihat itu kan juga banyak sekali bangunan yang alih fungsi. Betul. Atau penyesuaian. Ada yang bilang itu reverse architecture atau istilah-istilah yang lain gitu ya. Nah, bagaimana menurut Roni? Jadi di tengah-tengah kondisi seperti ini, apakah memang tren ke depan, saya juga nggak tahu gitu ya, apakah tren konsep desain sebuah bangunan, terutama public building atau commercial building, itu commercial building kan punya nilai ekonomi yang harusnya kita pikirkan sebagai seorang perencana itu cukup fleksibel, jadi cukup mengikuti ya kondisi pasarnya mau gimana nih. Betul. Nah, menurut Roni sebagai seorang arsitek juga seorang
developer juga. Apakah memang trennya akan bergerak ke sana ya? Jadi apakah semua perencanaan bangunan itu harus dipikirkan untuk dia siap reverse architecture gitu? Gimana? Ya, ini kebetulan saya pernah bicara di salah satu talkshow juga, yang saya namakan itu sebetulnya saya adopt dari teorinya SOM dan OMA. Jadi future proofing, future proofing. Jadi oke, kita tahu pandemic is bad, tapi you know what is the next crisis? Bisa krisis keuangan, krisis pandemik, virus, krisis politik, atau ada mungkin krisis yang lain yang kita nggak tahu. Teknologi, maybe, energy, ya kan? Lack of food, agrikultur berkurang, kita nggak tahu. Jadi ada yang namanya future proofing design, itu adalah sebuah desain yang mampu mengakomodasi apapun yang terjadi di masa depan, we can tackle. Menurut saya ada 3 tahap, yang ada 3 kunci ini. Yang pertama adalah phasing, atau jadi phasing itu adalah begini, desain phasing itu artinya desain yang bisa dipecah-pecah. Modul-modulkan. Jadi desain yang at some point, kalau kita mau katakanlah sebuah ruangan, kita mendesain office building ya, kalau mau dibagi 2, yes bisa. Dengan cara koridornya didesain sedemikian rupa supaya ruangan itu mau dibagi 2 bisa, mau dibagi 4 bisa, mau dibagi 8 bisa, mau dibagi jadi kecil-kecil seperti sekarang ya. YouTuber kan they just need a space of 2 by 2.5. Jadi iya, benar. Ya, jadi itu yang pertama. Jadi facing, menurut saya, jadi di face gitu, di facing. Yang kedua juga benar seperti yang tadi Bu Christine katakan, jadi multifungsi. Multifungsi itu penting. Jadi pertanyaannya adalah what size? Ukurannya yang pas berapa sih Pak? Mau kebesaran kekecilan kan kita nggak ada yang tahu. Nah, nanti itu di poin ketiga dijawab. Jadi yang kedua benar, itu adalah multifungsi. Jadi sebuah ruangan office can become something else. Itu artinya sebagai desainer kita harus menyiapkan, katakanlah as simple as, harus siapkan internetnya, harus siapkan smart home-nya, harus siapkan statusnya dan sebagainya itu disiapkan juga. Multifungsi juga menurut saya yang paling efektif itu adalah mall kan ya. Mall dan hotel nih. Jadi what if kalau kita mall area-area yang lebih less economical seperti ada di lantai atas, kita fungsikan lebih ke klinik gitu. Actually kita cukup encourage klinik ada di mall tuh. Kalau bisa rumah sakit di mall. Beberapa tahun yang lalu di Surabaya sudah sempat terjadi ya, kalau saya lihat TTC itu ada beberapa klinik dokter yang masuk ke dalam juga gitu ya. Betul. Nah, yang saya pikirkan sih kelasnya klinik itu nanti adalah benar-benar bahkan sampai kalau mau cuci darah pun bisa di sana. Di dalam. Jadi satu contoh ya, itu satu contoh deh. Jadi orang lebih aware terhadap their health dan itu benar-benar bisa mengubah value daripada commercial building itu sendiri kan ya, karena dia akan menjadi mixed use. Dari komersial dia ada efek mixed use-nya. Kalau klinik nggak jalan, you can turn into a forum kok, ruang meeting dokter juga bisa. Kalau nggak meeting dokter, ya les bahasa Inggris deh gitu. Jadi seperti yang Ibu katakan tadi itu multifungsi. Tapi yang poin ketiga yang saya tekankan di sini adalah decompression of space. Jadi ya. Jadi selama ini kan kita tahu kalau ruangan itu Pak kamar yang enak kalau buat kamar master 4x5 Pak, nyaman, mantap gitu kan. Kalau apartemen yang enak sekarang 35 meter persegi Pak, one bedroom, nyaman gitu. Dengan adanya seperti ini, pandemik ataupun unexpected crisis, yang efeknya itu tidak hanya kesehatan ya, tapi juga your money, your business. Jadi next year maybe your revenue cut by half karena ada krisis lain. Jadi pada saat kita membuat sebuah desain properti atau desain yang komersial, ukurannya biasanya lebih mengecil sekarang. After pandemic ini slightly smaller. Jadi orang itu menyadari kalau I don't need that space so big ya. Ini aja cukup deh. Nah, that's what people now starting to realize, yang saya namakan decompression of space gitu. Jadi ini yang akan menjadi tren-tren baru. Jangan kaget kalau kemarin bilang 35 meter persegi itu adalah one bedroom. Beberapa bulan lagi 35 meter persegi bisa jadi 2 bedroom. Bicara tentang fenomena ini menarik, Ron. Cuman mungkin karena kebetulan mungkin kita sama-sama berkutat di profesi juga ya, sebagai anggota Ikatan Profesi IAI juga. Nah, kalau berbicara tentang masalah itu, menurut Roni, yang saya lihat mungkin kebijakan. Jadi sektor kebijakan pemerintah kita, apakah memang sudah mendukung ke arah sana, ataukah
saya nggak tahu nih wacana-wacana yang dibawa seperti Roni karena ada di Jakarta ya, di pusat ya, mungkin lebih dekat dengan pemerintahan yang membuat kebijakan. Apakah undang-undang kita sudah mendukung untuk bagaimana bangunan ini, karena seperti Roni sampaikan tadi misalnya klinik ya, atau vaskes gitu, fasilitas kesehatan. Nah, itu uji amdalnya kan mungkin khusus ya, nanti ke depan kalau dia akan berkembang. Sedangkan masalah kebijakan ini di Indonesia kadang-kadang cenderung stiff, cenderung kaku. Ya, tidak selentur perubahannya. Nah, itu gimana, Ron? Nah, ini cukup menarik. Kebetulan saya ada proyek banyak sekali terlibat masalah beginian ya, karena kita punya pemerintah juga. Jadi begini, menurut saya kebijakan yang ada dua kebijakan menurut saya ini. Kebijakan lebih ke dalam internal IAI. Internal IAI kan biasanya lagi mengurusin masalah, how to grow this preliminary architect to become a real architect. That's IAI's job. Tapi ada lagi satu level di mana level pemerintah, DPRD contohnya. Kemudian kemarin ini yang isu Omnibus Law nih. Ya, betul. Benar. Menurut saya, pemerintah sekarang, Pak Jokowi ini sudah sangat mendukung nih. Menurut saya yang dilakukannya adalah roda perekonomian kita kan berhenti nih. Bahkan boleh dikatakan reverse gear nih belakang. Ya, dan ini melalui ini diharapkan ada pergerakan gitu ya. Jadi aktif. Kalau saya katakan ini banyak sekali dari pemerintah pusat memberikan insentif-insentif, contohnya pajak. Beberapa perusahaan mendapatkan insentif pajak. Kemudian bantuan, satu contoh ya. Tapi yang ekstrim menurut saya adalah perubahan RDTR. Ini kita ngomong mencakup arsitektur lah ya. Kita yang paling fatal tadi menurut saya adalah RDTR. RDTR di Indonesia, Saritisnya itu cukup di monopoli. Monopoli ya, paling gampang lihat saja area-area yang kalau kita lihat tata ruangnya kok aneh ya gitu. Mungkin sama kita kalau melihat how come so weird begitu ya. Jadi mungkin perlu ada sekarang kan pemerintah sedang merubah RDTR nih. Salah satu contoh adalah peningkatan KLB. Menurut saya sangat mendukung peningkatan KLB. Jadi peningkatan KLB adalah di mana bisa mengurangi harga tanah terhadap harga jual apartemen atau harga jual properti itu. Jadi peningkatan KLB saya sangat dukung. Please pemerintah pusat kalau mau peningkatan KLB saya dukung nih, gitu. Karena memang rata-rata di Indonesia KLB kita termasuk rendah. Sedangkan penduduk kita rata-rata satu keluarga anaknya 3 tuh, 2-3 anak tuh. Jadi makin ke bawah makin exponential growth tuh. Jadi our city semakin lama orang makin nggak bisa beli rumah. The new generation di Indonesia merasa makin lama rumah itu makin nggak kebeli begitu. Jadi dengan adanya peningkatan KLB itu akan membantu. Yang pertama, yang kedua juga fungsi. Jadi seperti yang Ibu katakan tadi, kalau bikin klinik di atas kan sulit Pak, soalnya ini saya K1, ini apa komersial ya, kantoran nih dengan KDB sekian. Betul. Nah, sekarang ini kita untungnya bisa pengajuan gitu kan. Jadi kita pengajuan yang asal didasari dengan feasibility study yang tepat dan juga didukung oleh CSR dan kompensasi yang berani atau siap dilakukan oleh developer ataupun grup, itu nanti bisa membantu. Dan so far sih cukup efektif, cuman memang belum maksimal, tetapi cukup efektif. Masalahnya cuman time, lama banget gitu. Aduh Pak, mau naikin ini lama banget Pak. Ya ampun, nunggu udah 2 tahun Pak, saya nggak bangun-bangun. Itu yang sering kita dengar. Jadi Jokowi cut down all this regulation structure itu menurut saya tepat. Jadi lebih streamline, lebih direct, dan there is a chance if you, karena gini ya, ini kan template. RDTR itu kan is a template. Sometimes does not applicable to a specific condition. Sometimes doesn't apply. Jadi you need to waive. Kita harus bisa waiver nih. Kalau di Singapura orang ngomongnya kan waiver. Gitu. Ya Pak, saya nggak setuju nih. Ada BIM gede banget di sini. Social time nih. Saya waive dengan alasan A, B, C, D, E didukung oleh nanti diforumkan di pusat. Oh iya, dengan tenaga ahli yang benar. Ya, ini boleh. Prinsipal permitnya keluar, jalan. Nah, itu yang sangat bagus untuk bisa diterapkan. Dan juga kemarin yang program DP 0% ya, yang sampai sekarang nggak begitu kedengeran nih. Saya mengharapkan, sebetulnya menurut saya itu program yang cukup baik. Hanya harapan saya jangan sampai dimonopoli oleh orang-orang yang memang bukan haknya untuk memperoleh hunian itu ya. Harapan saya adalah terutama di Jakarta, karena Jakarta apartment price is considered super expensive, atau bahkan rumah pun udah nggak kebeli deh kalau misalkan di Jakarta ya. Apartemen aja sudah mahal sekali. Jadi dengan dengan adanya subsidi di 0% ini, harapan saya sih benar-benar itu dilakukan dong. Gitu.
Dan itu kota Jakarta ini menjadi lebih economically affordable, kira-kira begitu. Oke, menarik sekali ya topik-topik yang kita bicarakan, dan ini nggak terasa ternyata kita ini udah ngobrol 40 menit lebih ini ya. Jadi mungkin ya kita sudah masuk ke topik terakhir kita mungkin, Ron ya. Jadi ini udah topik terakhir, jadi kita ngomong tentang ya ini mungkin kiat-kiat ya. Jadi kalau dari Roni sendiri, kita berharap seperti tadi Roni sampaikan gitu, bahwa apa yang terjadi sekarang itu jangan dijadikan sebagai sebuah kesulitan, tapi mungkin kondisi kita yang sulit ini justru itu sebuah peluang gitu ya. Betul. Nah mungkin ada tips-tips lain atau kiat-kiat lain gitu buat mungkin juga rekan-rekan muda, teman-teman mahasiswa kita gitu ya, yang sekarang sedang berangan-angan untuk jadi seorang arsitek. Nah, kiat-kiat apa kira-kira menghadapi era mungkin kita nggak ngomong pandemik ini, walaupun kita rasakan sulit sekarang, tapi suatu saat pasti ada ujungnya gitulah. Kita berharap dan kita optimis bahwa kondisi ini pasti bisa kita akhiri. Nah, bagaimana kira-kira kiat-kiat Roni yang ingin Roni bagikan untuk rekan-rekan para pendengar, sahabat pendengar, juga rekan-rekan mahasiswa gitu ya, yang bermimpi untuk jadi arsitek seperti Roni? Mungkin satu kata ya, jadi konsolidasi. Ini sebuah kata yang penting karena di masa pandemi, kalau misalkan benar-benar dalam kondisi yang mepet, tidak bisa maju ke depan, it's better to consolidate. Konsolidasi artinya begini, jadi contohnya ya, pada saat masa sulit kemarin dari perekonomian sulit kemarin kan tahun 2015 sampai sekarang kan masih terus going down tuh. Nah, pada saat itu saya berpikir bagaimana kalau kita mengkonsolidasi arsitek dengan bisnis lain, seperti contohnya konsultan lain lah, seperti contohnya struktur. Kalau itu kita bukanya pelan-pelan tuh, setengah tahun kita buka divisi baru, setengah tahun kita buka divisi baru. Nah, tapi mengkonsolidasi ini through partnership. Itu yang menurut saya bisa dilakukan di masa pandemi ini, cukup efektif, less resiko karena resikonya disebar ke beberapa partners, dan it makes your group atau your company atau your entity itu bigger exponentially gitu kan. Jadi konsolidasi ini menurut saya penting, seperti contohnya lah ya. Oke lah di masa pandemi ini yang kemarin berantakan nih, jam kerja yang berantakan dirapikan deh gitu. It's as simple as that gitu. Jadi kita ngomong skala individual ya. Jadi jam kerja yang kemarin, Pak saya kalau kerja kok sering lembur ya, kayaknya dua hari nggak tidur nih kalau ada tiap kali proyek. Menurut saya itu maybe something wrong gitu. Nah jadi coba how do you make your work time more efficient dengan cara misalkan berkonsolidasi dengan partner B nih, misalkan nih ya. Kalau di Desain Hospital, Pak saya nggak bisa di Desain Hospital, ya bisa lah berpartner dengan rekan. Jadi kembali lagi teamwork ya. Kata kuncinya arsitektur, arsitek nggak mungkin bekerja seorang diri ya. Architecture it's all about teamwork sekali. Jadi itu satu yang di masa pandemik ya. Kemudian yang berikutnya juga yang nggak boleh dilupakan adalah jangan lupa kalau arsitektur itu harus adapt gitu. Kita tuh harus adaptasi ini. Jadi don't stick to one system. Kita sering banget di sini rombak total. Oke, kemarin kita udah comfortable kan tahun lalu semuanya anak-anaknya. Ya Pak, udah comfortable. Oke, tahun ini ganti total. Siapa tahu pada saat kita ganti sistem itu we find something new. Ternyata bisa begini ya gitu. Contohnya ini pada saat saya dulu tuh kalau sama anak-anak, ya udah deh penempatan kursi aja lah gitu. Desainer dan drafter duduknya harus bagaimana sih? It's as simple as that begitu kan. Tapi ternyata posisi duduk mempengaruhi efisiensi kerja. Dan kita tahu kalau ternyata yang namanya desainer kalau sudah di depan komputer itu bisa 3 jam nggak berdiri itu. Kita mungkin bisa lupa gitu. Kadang-kadang kita pernah nyoba gimana kalau desainer depan punggung-punggungan dengan drafter. Itu ada apa tinggal belok kepala aja. Gimana gambar ini gini. Ya. Akhirnya kita compare dengan sistem konsep itu seperti kota akhirnya. Jadi ada ibu kotanya tuh, ada supervisor di tengah tuh. Posisinya dia selalu di tengah-tengah, dikelilingi oleh desainer-desainer dan dikelilingi oleh drafter. Jadi apa-apa tuh semua tuh ada struktur yang terpusat sehingga lebih efisien. Once you make it efficient, you can work very fast. Kita di sini rekor mendesain. Komandonya jelas gitu ya. Bahkan we can go as fast as designing from zero to finish in just a week for let's say 5 hours. 1 minggu dari 0 sampai gambar marketing keluar semua, we can do it karena we follow that system. Jadi it really matter. Coba try to shuffle things up kira-kira gitu.
Oke, menarik sekali, Ron. Jadi ya itu tadi ada beberapa catatan dari hasil chit-chat kita sepagian ini ya. Jadi mungkin ada beberapa hal yang saya catat di sini. Mungkin buat teman-teman semua, yang pertama jangan pernah patah semangat ya. Kalau saya melihat itu sosok Roni ini sosok yang harus mau mencoba gitu ya, Ron. Jadi keberanian Roni untuk saya ingin jadi seorang arsitek, passion saya ini harus dibangunkan dan ditumbuhkan dulu gitu. Jadi cobalah hal yang baru, dan kita tahu bahwa yang namanya seorang arsitek itu memang dididik untuk mencoba, eksperimental kan ya, Ron ya. Sejak kita kuliah gitu ya, itu yang pertama. Lalu yang kemudian kedua, kreativitas. Jadi bagaimana mengedepankan kreativitas dalam usaha-usaha untuk senantiasa menyelesaikan masalah. Jadi solusi-solusi atas masalah kita itu dibangun atas dasar kreativitas itu tadi. Lalu yang ketiga, jangan melihat sebuah kesulitan atau situasi pandemi yang kita hadapi saat ini itu sebagai sesuatu yang merugikan. Tapi coba kita melihat itu dengan kacamata yang berbeda. Jadi ada suatu tantangan, ada suatu peluang gitu. Di mana orang lain mungkin pesimis, dengan itu kita belajar untuk optimis ya, Ron ya. Betul sekali. Lalu yang terakhir saya melihat adalah teamwork. Jadi kalau mungkin buat teman-teman mahasiswa yang masih kuliah, sementara Anda kuliah itu, kalau saya bilang itu dulu, kuliah adalah waktunya untuk menabung teman. Saya nggak tahu tuh Roni ngalamin itu nggak. Jadi pada saat nanti kita bekerja, suatu saat mungkin kita akan membutuhkan teman-teman kita. Betul. Membentuk koneksi, membentuk teamwork, ya, dan mereka semua jadi kayak supporting system ya. Betul. Jadi apalagi kalau kita menghadapi masa sulit seperti ini, gitu. Ya, saya rasa karena waktunya sudah hampir 1 jam, Roni. Ya, mungkin juga Roni punya aktivitas, ya. Saya percaya bahwa mungkin dengan segala kesibukannya, terima kasih Roni Wono sudah mau berbagi dengan kita semua tentang tips-tipsnya. Jangan kapok ya, Ron ya, kalau nanti suatu saat mungkin alma mater gitu minta kesediaannya untuk juga boleh berbagi dengan kita semua. Baik. Sukses buat Roni ke depan, buat tuh gambar-gambar yang ada di belakang tuh dengan project-projectnya. Mungkin next time bisa project sharing gitu ya, jadi cerita-cerita tentang project, juga mungkin cerita tentang ya bagaimana kita bersama punya panggilan untuk memanggil panggilan kita untuk memanggil teman-teman kita berkarya untuk Nusantara tercinta. Betul. Untuk Indonesia. Ya, oke, Roni, saya rasa sebentar lagi bisa kita akhiri. Salam mungkin buat Asler, tim di Asler. Sudah berkeluarga juga ini? Belum, saya belum. Oh, belum berkeluarga ya. Jadi keluarga besar Asler lah. Ya. Jadi mungkin doa kami sukses selalu, jaga kesehatan. Ron? Ya, thank you. Oke, terakhir mungkin ada yang mau disampaikan, Roni, buat kita semua, para pendengar dan Petra Nation. Mungkin terkait mengenai Petra ya. Jadi menurut saya Petra ini kan seperti membuat fondasi nih, ya. Jadi masa kuliah itu benar-benar saatnya di mana you dig atau you cast your foundation as deep as possible. Kalau you mau naik setinggi gedung pencakar langit, kira-kira gitu. Wah, keren. Oke. Ya. Terima kasih banyak, Roni. Ya, sukses selalu. Moga-moga kita bisa ketemu kopi darat nih suatu saat. Ya, baik. Oke, kita akhiri sampai di sini. Salam sejahtera, salam sehat. Oke, selamat siang. Terima kasih banyak. Ya, Tuhan berkati. God bless selalu.